Bacaan tentang Hairil itu masih minim secara perspektif semiotik. Yang paling banyak adalah sosiohistoris, juga ada psikoanalis, dan itu saya kurang mampu karena saya tidak pernah bertemu beliau, saya kurang baca tentang sejarah hidup beliau. Jadi saya ngambil yang gampang, yaitu semiotik, dan ada perspektif baru yang saya tawarkan, yaitu neuro-linguistic programming. Nah, NLP ini sependek pengetahuan saya dan berpuluh-puluh YouTube yang saya saksikan tentang diskusi mengenai Hairil, itu belum pernah ada yang menggunakan neuro-linguistic program. Jadi ini tawaran baru saya, semoga diawali dari Jepara nanti bisa mengindonesia. Amin Allahumma. Amin, amin. Jadi sekali lagi klarifikasi ketiga saya memang orang yang eksploratif, seneng yang baru-baru, sehingga efeknya apa? Banyak yang kurang mateng karena seneng gawe sing anyar-anyar, gitu gitu. Nah, karena karya Hairil itu tidak hanya 1-2 dan memang kualitasnya dahsyat, saya ambil yang saya pahami, yang sering saya baca, sehingga pijakan saya lebih kokoh. Karena kalau saya nggak paham kan nggak kokoh. Saya mengenal semiotik ketika saya kuliah semester 5 di UGM, diajar oleh Pak Dr. Faruk Hate yang saat itu masih baru lulus kedoktorannya, terus ngajar semiotik tahun 2005 akhir. Dan alhamdulillah saat itu sing ngajar ya sing bulet, sing diajar apa meneh. Jadi saat itu saya justru belum paham semiotik itu apa. Ngerti ini semiotik itu tanda ada dua, penanda dan petanda. Wes ngono tok. Waktu itu diulas tentang, memang kalau di UGM itu cenderung ke saat itu ya Saussure, strukturalis. Tetapi oleh Pak Faruk digeser ke Roland Barthes yang lebih menjembatani antara strukturalis dengan sosiologis dan postmodernis. Kemudian Sanders Peirce itu belum sampai terpelajari oleh kami, muridnya Pak Faruk. Kemudian yang terakhir hipersemiotik dilahirkan oleh Umberto Eco. Langsung saja kita praktekin ya di satu puisinya beliau. Yaitu 2 puisi Hairil Anwar yang sering saya baca waktu mahasiswa sampai sekarang adalah Aku dan Doa. Nah, kita mulai dari aku. Seperti apa sih kajian aku dikaji secara semiotik. Nah, semiotik itu dekat sekali sebenarnya dengan sastra. Karena sastra adalah tanda zaman dan penanda zaman. Maka membaca karya sastra dengan semiotik itu seperti itu boleh tutup menurut pendapat saya. Oke, kita mulai dari puisi aku. Makalah saya itu ada di HP-nya untuk nyoting. Jadi ini apalan ya. Aku, kalau sampai waktuku ku mau, tak seorang kan meraih, tidak juga kau, tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Kalau peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Puisi ini mengapa sampai sekarang begitu dahsyat dan menggetarkan? Karena setiap barisnya itu meninggalkan jejak dan tanda. Nah, rata-rata puisi Hairil Anwar ternyata setelah saya kaji, untuk persiapan diskusi ini saya mengkaji 5. Rumahku dari Cemara, penerimaan itu
Tapi setiap barisnya itu tidak ada yang percuma memang. Tandanya sangat kuat, jejaknya sangat kuat. Aku dari judulnya saja, ini adalah sebuah tanda bahwa eksistensialisme atau keakuan saat itu perlu dimunculkan. Jadi kalau Chairil Anwar dianggap sebagai pelopor angkatan 45 dan pembaharu, cocok dengan puisi ini karena judulnya saja sudah aku, satu, tegak, gagah, dan lantang. Jadi aku memang penanda bagi eksistensialis, juga dalam ranah NLP itu penanda bagi orang yang personalitinya koleris, selalu aku, jadi selalu pingin memimpin, pingin di depan. Oke, jadi langsung tak gabung ya. Kemudian kalau sampai waktuku, ku mau. Nah, ku mau ini tandanya di ku mau. Tak seorang kan merayu. Itu sampirannya, tapi intinya kuncinya pada ku mau. Nah, ku mau ini adalah ciri seorang tanda bahwa dia punya ketegasan, keberanian, kemudian pendobrakan. Dalam ilmu NLP ini juga personalitinya koleris, kemudian dia adalah seorang yang lekat dengan istilahnya itu meta program. Jadi puisinya ini tidak hanya tentang dia sebenarnya, tetapi secara meta program ini adalah dia ingin saat itu entah rakyat Indonesia, entah rakyat penyair Indonesia itu punya berani untuk berdikari itu. Kemudian tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Ini juga tanda atau jejak yang kuat, tidak juga kau. Jadi betul-betul dia ini adalah single fighter yang berani memberontak, pembaruan dan lain-lain. Itu. Nah, kemudian tidak juga kau. Tak perlu seduh sedang. Ini juga tanda. Tak perlu seduh sedang. Jadi eksistensialis, koleris yang kuat, kemudian orang yang punya meta program yang kuat itu gak seneng seduh sedang. Kesuwen kok urip kok seduh sedang tok iki tidak akan meninggalkan apa-apa. Tak perlu seduh sedang itu. Nah, ini saya juga seperti Mas Brodin selalu mencari kenapa sih sedahsyat itu puisinya dan sampai sekarang. Mas Brodin tadi bilang mungkin 100 tahun lagi belum ada yang mampu seperti Chairil. Ini binatang jalan ini adalah satu tanda, satu anchor. Nek bahasa NLP itu anchor, satu jangkar yang sangat kuat yang sampai saat ini tidak tergoyahkan. Nah, kita memang banyak penyair di Indonesia belum mampu di dalam puisinya memilih diksi yang punya efek anchoring. Binatang jalan, ketika ada penyair siapapun di Indonesia bahkan Asia menggunakan kata binatang jalan, kita pasti reverse to Chairil. Oh, itu mesti terinspirasi. Kalaupun dia mengatakan baru saya nggak pernah dengar Chairil, nggak percaya. Karena apa? Anchornya, cengkeramannya, jalannya sudah terlalu kuat. Nah, binatang jalan dari kumpulannya terbuang biar peluru. Nah, ini peluru juga tanda. Apa tanda? Ternyata saat itu kan Jepang, kita sedang dikuasai Jepang. Kalau petakilan ditembak, tapi Chairil mengatakan meradang, menerjang. Ini juga anchor. Bayangkan loh bos, setiap barisnya itu ada anchornya, ada future passingnya, ada meta programnya. Dan terakhir, jadi ini kekuatannya, tanda ini kekuatannya persis seperti binatang jalan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi ini kan nggak mungkin secara harfiah. Wong nyatanya Chairil ya cuma 27 tahun dan rata-rata umat Nabi Muhammad cuma 70. Tetapi kedahsyatan Chairil dalam memilih angka 1000 ini adalah sebuah doa. Jadi kalau dalam NLP kata-kata itu tidak akan terhapus. Nek bahasa santri ini kata-kata adalah doa. Nah, istilahnya itu future passing Mas Denasan.
Future passing itu adalah dia memang melampaui zamannya, dia ingin melampaui apa yang dia bisa. Maka 1000 tahun lagi namanya future passing. Jadi dari puisi aku saja kita memang layak kagum dalam hal apa? Pada zaman itu ketika masih didominasi oleh pantun puisi gurindam, kemudian soneta, loh dia masih ngono kuwi kok. Artinya Hairil itu memang menurut saya adalah titah langit. Karena nek kemampuan Hairil dhewe gak mungkin nek gak ono bantuan semesta. Kenapa saya yakin? Begini ternyata. Secara NLP ya, bukan fisika kuantum. Ketika kita berdoa, meyakini dan menekadkan apa yang kita ucapkan, itu energi dari dalam diri kita itu membesar dan akan nyantol ke titik-titik energi di semesta, sehingga dia akan berputar akhirnya mendatangkan orang-orang, kemudian suasana kondisi yang mendukung itu. Tadi kata Mas Brudin, enak ya Hairil selalu beruntung. Ya iya. Karena kalau kita baca puisinya dan kita teliti diksinya secara tanda dan secara NLP, itu adalah jangkar-jangkar. Artinya begini loh. Wajar no Mas. Nek puisi mbek puisi kuwi ora patek kanggo diwaca yo ngisin-ngisini aku maca aja rada isin. Karena apa? Belum mampu dalam setiap baris meninggalkan jejak, membuat anchor, bahkan anchor yang long everlasting. Dari aku binatang jalan 1000 tahun lagi minta. Itu kalau dikupas secara NLP dan semiotik mendalam, apalagi hipersemiotik, ini sorong dino, Mas. Nah, apalagi sing ngupas sing ahline, wong aku sing ora ahli iso suwi gitu. Tapi oke, lanjut ke doa ya. Doa kepada pemeluk teguh. Saya akur lali dalam termangu. Aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh. Terus biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku mengembara, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara ke negeri asing. Di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Kalau aku itu ada 7 tanda, ini doa lebih dahsyat. Minimal ada 10 tanda yang saya tangkap. Jadi hampir 80% diksinya Mas Denasan itu dia semuanya anchor, jejak. Doa jelas itu adalah sebuah tanda bagi orang yang merasa hamba, yang sedang hampa. Kepada pemeluk teguh ininya kan tagline-nya. Pemeluk teguh ini juga sebuah tanda yang menandai bahwa saat itu masih banyak menurut Hairil yang belum jadi pemeluk teguh, termasuk dirinya. Oke? Pemeluk teguh. Pada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Termangu dan namamu ini tanda. Termangu dan namamu. Nah, biar susah sungguh mengingat kau yang penuh seluruh. Jadi walaupun susah banget, nah kata susah banget kemudian lari ke penuh seluruh. Susah banget seorang hamba yang lemah ke penuh seluruh seorang kepada entitas yang tidak terbantahkan, yaitu Allah.
Cahyamu itu juga anchor, panas suci. Tinggal kerennya di sini. Kan itu satu bait dua baris. Cahyamu panas suci, tinggal kedip lilin di kalam sunyi. Jadi setiap barisnya itu hamba dan kholiknya itu selalu berdampingan. Cahyamu panas suci, tinggal kedip lilin di kalam sunyi. Kan yang hamba. Di pintumu aku mengetuk, aku hilang bentuk remuk. Jadi ketika mengingat cahyamu, aku hilang bentuk remuk. Karena wah aku mau lilin saimprit dari situ cahayamu panas suci. Tuhanku di pintumu. Nah, pintumu. Mengembara di negeri asing. Ini juga tanda. Di pintumu aku mengetuk. Ini juga tanda aku tak bisa berpaling. Nah, di dalam isi doa ini banyak kata kerjanya. Seorang eksistensialis, seorang koleris itu diksinya cenderung banyak kata kerja. Jadi dalam ranah NLP itu personality diperhatikan, kemudian submodality diperhatikan, kemudian kemauan untuk maju ke depan diperhatikan. Nah, inti dari NLP teman-teman, Neuro Linguistic Program adalah membentuk namanya metamodel. Metamodel itu gini, contohnya. Kalau kita misalkan ngomong, Mas aku gak seneng kue, itu baru semacam komunikasi dasarnya. Sebenarnya belum tentu gak seneng. Nah, NLP itu mencari metamodelnya. Apa sebabnya gak seneng karo Den Hasan? Misalkan aku ngomong, ya Den Hasan kemelinti ya. Belum tentu kemelintinya, metamodel kayak gitu. Nah, persisnya kemelinti yang mana? Den Hasan kuwi ora tau gelem ngalah. Nah, ketemu metamodel. Nah, aku kalah ganteng lah ngono kuwi. Ya, ini sekedar yang saya mampu secuil pengetahuan saya, tapi teman-teman yang ingin saya kobarkan di sini adalah bahwa yuk di Jepara ini kita mulai dengan dialektika berbobot, debat-debat yang seru tapi sehat. Kemudian kita mulai lontarkan pemikiran-pemikiran baru dan agak besar sehingga sastra Indonesia menjadi bagian dari peta sastra Jepara menjadi bagian dari peta sastra Indonesia. Memang saudara-saudara ini terkesan mulu, apalagi ini tak sogo dhewe Den Hasan, gak bisa. Tetapi nek disogo bareng-bareng dengan kedahsyatan medsos dan kedisiplinan kita mengadakan seperti ini, insya Allah sampai ke nasionalnya lebih cepat dibanding saat itu. Nggih matur nuwun Mas. Di samping saat itu, dibanding saat itu nggih. Kemudian yang saya pahami tentang sastra dan filsafat itu begini. Saya sepakat dengan yang dikatakan temannya beliau, Mas Martin Suryajaya, bahwa filsafat membangun, sastra menjebol. Filsafat membangun konstruksi pikiran, konstruksi berpikir, sastra menjebol kekakuan pikiran untuk menguak makna lebih dalam. Ben menungso ki ora boseni karena terstruktur gitu. Nah, dari landasan itu maka saya secara pribadi senang mengulik yang baru-baru, mencintai yang baru-baru dan nek iso gawe sing baru-baru. Nah, semoga semiotik yang jarang dibahas secara nasional kita disiplinkan sehingga nanti menjadi referensi beberapa kabupaten di Indonesia. Kemudian NLP yang belum pernah digunakan untuk menganalisa sastra, kita suarakan lebih gencar supaya kelompok NLPers dan juga kritikus sastra ini sama-sama dapat untung. Ono to perspektif anyar. Ono to sing bagi NLPers itu bisa toh NLP untuk sastra gitu. Karena sepanjang pembacaan saya, nafas panjang sastra itu memang disokong oleh daya ucap baru, pendobrakan terhadap yang lama, kemudian diksi-diksi baru atau yang baru-baru. Karena apa? Secara alamiah, pikiran bawah sadar manusia selalu menginginkan yang baru. Itulah sebabnya maka
lagu walaupun lebih jelek dari sebelumnya dengan tema yang sama, tetap lagu. Bukan karena kualitasnya, tetapi secara alamiah pikiran bawah sadar manusia senang sing rada anyar. Nah, di sini yang kita maknai dengan Pak Iska jihad sastra. Ini sekalian klarifikasi ya teman-teman. Jadi jihad sastra yang kami lontarkan itu sebenarnya bukan ingin menyatakan bahwa aku adalah penjihad sastra, bukan. Aku mujahid sastra, bukan. Jadi gini, awalnya adalah kita itu membaca fenomena. Ono wong dari muda sampai tua jihad ning politik dan berhasil. Ada yang jadi menteri, presiden ataupun pejabat publik yang tinggi. Kemudian ada juga orang jihad di dalam ekonomi sehingga menjadi pakar ekonomi, menjadi ahli ekonomi juga di bisnis dan bidang lain. Nah, pertanyaan kami berdua, kira-kira sastra iso ora kaya ngono? Duwe mujahid yang bisa membuat sastra ini minimal ora selisih jauh dengan ekonomi, politik dan lain-lain, karena menurut hemat kami bahaya ketika politik terlalu dominan dan sastra sangat tertindas. Karena menurut hemat kami yang justru bisa menyehatkan dan menjaga kewarasan masyarakat adalah sastra. Jadi ingatkan nggih sedulur-sedulur bahwa jihad sastra itu bukan menyatakan Luffy jihadis, bukan, mujahid bukan. Ini adalah semangat yang sengaja kami kobarkan untuk memantik para empu-empu sastra di Jepara bersama-sama kolaborasi atau sinergi untuk lebih menyalakan ini. Karena seperti kata Mas Brodin di pesantren waktu malam-malam itu, tanpa manajemen yang kuat, memang pergerakan sastra akan ambyar di tengah jalan. Kita akan berjalan sendiri-sendiri dan cenderung karena jarang ketemu, pertentangannya lebih dahsyat dibanding pembelajarannya. Munculnya komunitas-komunitas kecil-kecil itu harus dan wajib. Tetapi etos atau elan kreatif kita itu sebisa mungkin kita manage untuk sinergis. Karena tidak mungkinlah kita ini dengan pemikiran kita yang besar dan dahsyat terus disambut dewe, gak mungkin. Jadi ngoten sedulur-sedulur, closing statement saya, yuk dengan setetes dan secuil pengetahuan kita masing-masing diwadahi jadi saember ben gunane lebih besar. Debat, friksi, kemudian ketidaksetujuan, perselisihan itu harus ada sebagai dialektika, bukan ranah saling menjatuhkan. Ini yang ingin saya bawa karena gini, menurut pengalaman saya bergaul di beberapa kabupaten yang punya pegiat sastra, itu nyun sewu, saya yakin tidak lebih dahsyat pemikirannya dibanding teman-teman Jepara. Artinya seperti nyun sewu di Bukit Tinggi Sumatera Barat ini kan marak, dan saya kenal beberapa orang di sana. Nah, nyun sewu ini bukan dalam ranah meremehkan, tetapi kalau saya amati di sini kan ada Mas Agung, ada Pak Didit yang begitu gigih membuat event-event sastra, ada filosof seperti Pak Iska, itu kapasitasnya insya Allah bisa untuk mengangkat sastra Jepara. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya saya berharap sastra Jepara menjadi bagian dari peta sastra Indonesia. Dan kemampuan saya sebagai ghostwriter adalah memang mempromosikan, mengcopywritingi kegiatan-kegiatan sastra di Facebook supaya lebih cepat gitu. Jadi kemampuan saya itu, Bapak-bapak, bukan nulis sastra tetapi justru ke storytelling dan copywriting untuk membantu memviralkan di medsos. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.